tiap hari datang ke kebun? Ya, Iya. Kenapa Ibu masih datang ke kebun? itu aku akan. Aku belanja awak, nggak belanja. Nagari Lubuk Aling-Aling Tengah menjadi salah satu desa tertinggal yang lokasinya di ujung Kabupaten Solok Selatan, berbatasan langsung dengan Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Desa ini berdampingan dengan aliran sungai Batanghari yang menjadi tumpuan mereka untuk kehidupan sehari-hari. Di sini warga masih mengandalkan perahu kayu untuk dijadikan sarana keluar masuk desa, sebab akses jalan yang ada tidak memadai. Minimnya infrastruktur di Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah membuat warga sehari-harinya menelusuri Sungai Batanghari. Dan tim Indonesiaku kali ini mengikuti bagaimana warga dapat bertahan hidup di pelosok selatan Kabupaten Solok Selatan. Selamat datang di Indonesiaku. Nah, sekarang saya bersama beberapa warga dan juga perangkat desa Lubuk Ulang Aling ingin berangkat dari desa Sinue dan kita harus menaiki timpe seperti ini, lalu menempuh jarak sekitar 2,5 jam melalui sungai. Perjalanan saya bersama para perangkat desa menuju kantor mereka di Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, bagai sebuah ekspedisi untuk menjajaki karya wisata susur sungai. Namun sungguh miris, inilah potret realita yang sehari-hari dihadapi warga untuk mencapai Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah. Desa Sinue menjadi lokasi kami memulai perjalanan menggunakan timpe atau perahu kayu. Waktu tempuh yang seharusnya bisa terlampaui hanya dengan 1 jam perjalanan dapat mengular hingga 2,5 jam. Hal ini diakibatkan kondisi jalur darat yang sangat buruk sehingga jika melewati sungai harus melawan derasnya arus. Biaya yang dikeluarkan untuk menempuh perjalanan dengan timpe juga sangat mahal. 1 kali perjalanan sewa perahu berkisar Rp800.000 untuk kapasitas 10 orang. Dengan nominal tersebut kami tidak memakai satupun alat keselamatan, hanya mengandalkan saling menjaga keseimbangan agar tidak tergelincir saat derasnya arus melanda. Ketika hampir tiba di desa, saya disuguhkan pemandangan aktivitas pengerukan pasir di pinggir sungai. Rupanya, kegiatan dengan alat berat ekskavator itu merupakan upaya pencarian emas yang sudah lama menetap di Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah. Bukan milik perseroan, melainkan oknum peroranganlah yang mengendalikan aktivitas pengerukan emas tersebut. Hal serupa juga dilakukan warga setempat yang ternyata telah menjadi mata pencarian mereka selama puluhan tahun. Tidak dengan alat berat, namun hanya berbekal alat sederhana, yakni melakukan cara tradisional dulang. Aktivitas mendulang emas dimulai pada pagi hingga sore hari di tepian Sungai Batanghari. Ardianti menjadi salah seorang warga yang menggantungkan hidup dengan mendulang emas sejak dirinya berusia 15 tahun. Upah yang didapat amatlah kecil jika dibandingkan dengan penambang emas menggunakan alat berat. Dalam 1 hari penuh, penghasilannya tak menentu. Jika sedang beruntung, wanita parubaya ini bisa meraup 10 mm emas
Namun belakangan ini hanya mendapat kurang dari 1 mm emas yang setara dengan nilai di bawah Rp10.000. Kalau dalam sehari biasanya dapat berapa, Bu? Biasanya dapat sabunci, 2 bunci, ada 6 mili. 1 mili. Satu Saya. bunci itu berapa mili, Bu? Kurang 100 bunci 10 mili. 10 mili. Iya. Itu kalau dijual biasanya berapa, Bu, Ibu dapatnya? Kalau dijual kadang dapat 50, kadang dapat 70. Itu dapatnya dalam sehari. Dalam sehari. Iya. Sepadan nggak sih, Bu, sama upaya Ibu nih? Kita harus ke sini, ke sungai, setimpal. Enggak setimpalan lah, Bu. Jadi di barang yang dibeli tak setimpalan, di tanah gua awak tak setimpalan, di pasok keadaan anak sekolah, awak nak makan. Ibu selama ini pernah nggak sih dapat bantuan gitu dari Enggak. pemerintah? Pemerintah paling dekat aja, Enggak ada. kabupaten. Enggak Nggak pernah. Bu. Ibu kepengennya apa, Bu? Harapan Ibu apa, Bu? Kalau misalkan pemerintah dengar. Harapan Ibu itu ini, Bu. Pak Presiden tuh minta kami nyurus kami indah lemah. Kok jalan nyeloan, kok barang nyumuan indah itu. Jadi kalau pengen begini kok Bu taniayo kami, Bu. Aku dak taniayo Bu dak anak sekolah cilai. Barang muah maha. Anak jalan buruk nang kami tuh. Tak ada pilihan lain, hanya bergantung pada sungai sebagai sumber penghasilannya. Akses jalan dengan kondisi buruk membuat kegiatan warga terbatas dan serba terisolir di hilir Sungai Batanghari. Pengerukan pasir menggunakan alat seadanya, bahkan terkadang digali dengan jari jemari, membuat temuan emas semakin sulit digapai. Terkadang ibu-ibu ini harus bergeser dari tepian sungai ke arah tengah dengan harapan menemukan emas dari pasir yang berada di dalam air. Nah, ini proses mendulang emas di pinggir sungai, tapi untuk dapat pasir yang kemungkinan besar ada emasnya, kita harus semakin ke arah dalam. Usai mendulang emas, kami bergegas kembali ke pemukiman untuk mendatangi pengepul. Hari ini menjadi hari yang kurang beruntung bagi Ardianti bersama para tetangganya. Waktu yang dihabiskan seharian penuh di tepian sungai hanya menghasilkan 0,01 mm emas atau setara Rp7.000. Sungguh miris. Hal yang dilakukan warga semata-mata untuk bertahan hidup di tengah kondisi serba terbatas. Hal ini tentu berbeda dengan para penambang emas yang pada hierarkinya kegiatan mengeruk tanah hingga menciptakan lubang menganga dapat merusak ekosistem sungai. Namun hingga kini belum ada regulasi yang tegas terkait aktivitas penambangan emas di daerah aliran sungai. Awalnya masyarakat kita itu pertama dari nenek moyang, itu kehidupannya, Pak. Yang tidak bisa kita roba gitu. Hari ini penambang itu izinnya kan dari provinsi, Pak. Dari provinsi kami sebagai pengawasan dari istilahnya kewenangan diskresi yang diberikan ke kabupatennya tidak ada ya. Bagaimana regulasi ini kita bisa hidup. Nah, salah satunya bagaimana dia menghentikan kehidupan itu, kita harus membangun infrastruktur dan juga di dalam hasil bumi dia kita harus memfasilitasi. Jorong Pulau Karam menjadi salah satu dusun di Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah yang dikenal sebagai daerah penghasil buah pinang. Meski jarang dikonsumsi secara mentah, buah pinang memiliki ragam manfaat bagi kesehatan tubuh. Saya bertemu dengan Rosma dan saudaranya yang hendak bergegas ke kebun pinang. Walau unggul sebagai komoditas utama di desa ini, rupanya lokasi kebun pinang terpisah jauh dari pemukiman.
Kami harus berjalan kaki sepanjang 2 km dengan mendorong gerobak yang digunakan untuk membawa hasil panen. Jalan bebatuan ini sering menghambat roda gerobak, ditambah tak sedikit medan jalan tanjakan. Ini bisa dibawa turun, Bu? Apa ditaruh di sini aja? Di sini aja? Oh, oke. Tiba di kebun, kami pun langsung mengambil galah sebagai alat yang digunakan untuk memanen buah pinang karena terletak di atas pohon setinggi 2 meter. Jangka waktu panen memang terbilang sering. Dalam 1 pekan, buah yang sudah diambil akan muncul kembali di ranting. Ibu setiap hari datang ke kebun? Ya, Iya. Kenapa Ibu masih datang ke kebun? itu aku akan. Aku belanja awak, nggak belanja. Memangnya, maaf ya Bu, suami Ibu atau anak Ibu kemana Bu? Ini kan ke rumah kampung laki, ke kampung laki merantau. Pergi merantau? Ya, nah seorang ada rumah tu ya makannya tak cukup. Apa awak tahu nak minta tolong? Eko kau jual saya. Ini saja setiap hari Ibu lakukan? Ya, Sehari-hari kalau misalkan ngambil pinang, Ya. itu Ibu dapat berapa? ke karung. Hmm. Itu bang ke sini. Tunggu di jalan tu mah. Itu bang ni garuk aja. Saya ide tu bositan. Kalau sudah diambil, Ibu apakan Bu biasanya? Dijual kah? Penjual udah kubak berjual. Kalau dijual, Ibu berapa harganya Bu? Itu 3.000, ini 3.000 mai le 8.000 ini dah ada lagi. Rp3.000? Ya, 1 kilo? ya. Murah banget Bu. Ini lah murah. Mai le dapat 10 kali ini dah ada lagi. Sementara Ibu mampunya itu 1 hari 2 karung, Ya, artinya 2 kilo. ya. Mungkin 1 harinya Ibu hanya dapat Rp6.000. Ayo tulanya le, mak tu. Dengan kondisi seperti ini ya Bu ya, harapan Ibu apa Bu? Kalau Pak Presiden nonton, Ibu mau ngomong apa? Ngomong itu lah mama awak ya. Dah ada jalan itu tak tolong lah awak. Tak mau ada bantuan mah. Masih pinang mahal. Itu lah awak ya. Itu basahan awak tu nak membawa nak mahal barang awak ya. Wanita berusia 65 tahun yang kini tinggal seorang diri hingga kini menggantungkan nasib pada buah pinang yang ia hasilkan. Rosma hanyalah satu dari ratusan warga di Lubuk Ulang Aling Tengah yang mengadu nasib dari buah pinang walau meraup pendapatan rendah. Inilah keseharian yang dilakukan ibu-ibu di sini mengambil pinang ke kebun. Saat ini harga di pasaran sangat turun, hanya Rp3.000 per kilonya walau pernah mencapai Rp10.000 ya Bu ya. Tapi sekarang ini lagi sangat turun, sangat tidak sepadan dengan upaya yang dilakukan ibu-ibu di sini. Kami berhasil mengumpulkan 2 karung buah pinang usai seharian berada di kebun. Sebelum hari semakin gelap, hasil panen harus dibawa pulang dengan diangkut gerobak yang sudah dipersiapkan. Hujan. Proses pengeringan buah pinang memakan waktu 2-3 hari untuk kemudian dijual. Sebelumnya, kulit buah pinang harus dikupas terlebih dahulu. Sebab memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan pinang yang belum dikupas. Buah pinang dikenal dengan khasiatnya akan memelihara kesehatan gigi dan mulut. Selain itu, bahkan dapat menurunkan tekanan darah dan mengatasi anemia karena kandungan kalium yang tinggi. Dimakan Bu? Ya, dimakan. Pahit lah Bu. Ya, rasa itulah. Oh, hah? Ini
buah pinang dibelah dua yang ternyata rasanya pahit banget, nggak kuat saya. Proses akhir sebelum dijual ke pengepul yakni dikeringkan. Usai kering terkena paparan sinar matahari, buah pinang dikembalikan ke karung untuk siap dijual. Pinang yang telah dikupas bernilai Rp4.000 per kilo. Sementara pinang belah atau yang belum dikupas hanya Rp3.000 saja. Ada yang jelek juga, tapi banyak bagus ini. Oh, bagus ini, Bu. Bagus ya, Pak. Bagus ini. Yang ini 3 kilo ya. Setengah. Usai ditimbang, upah yang diterima Rosma dan saudara-saudaranya hanya Rp27.000 pada panen kali ini. Sungai menjadi berkah tersendiri bagi warga Nagari Lubuk Ulang-Aling Tengah. Ikan yang hidup di dalam sungai menjadi lauk utama untuk dikonsumsi sehari-hari. Jenis ikan air tawar beragam, mulai dari ukuran kecil hingga besar. Bukan alat pancing yang digunakan, melainkan dengan cara tradisional menebar jala. Namun jangan salah, ibu-ibu di sini juga piawai menangkap ikan mengenakan jaring-jaring tersebut. Nih, akhirnya kita dapat ikan, jenisnya ikan nila ya Maya, yang biasa ada di sungai ini dan dikonsumsi oleh warga sini. Sekarang kita mau kumpulin dulu, ntar mancing lagi. Taruh lagi ya, Mak. Usai dibawa pulang, kini ikan nila tangkapan kami siap untuk disajikan. Meski setiap harinya disuguhkan dengan menu yang sama, tak ada rasa bosan. Inilah satu-satunya hasil alam yang disyukuri sebab dinikmati secara cuma-cuma. Lokasi pasar tradisional terdekat berada di Kabupaten Dharmasraya. Hal ini yang membuat warga, terutama ibu-ibu, resah karena memerlukan perjuangan ekstra ketika hendak berbelanja kebutuhan sehari-hari. Mak, emang biasa sehari-hari makan ikan kayak gini ya, Mak? Iya. Harapan Mak apa sih, Mak? Kepengennya gimana sih? Pengennya mana ya? Ingin ada pasar di sini, pasar sayur misalnya kan, atau kebutuhan rumah tangga, biar nggak jauh. Masalahnya kalau jauh dari pasar mana ongkos lagi. Nagari Lubuk Ulang-Aling Tengah terdiri atas 3 jorong atau dusun. Di antaranya Jorong Pulau Karam, Jorong Rantau Limau Kapeh, dan Jorong Tanah Galo. Masing-masing jorong lokasinya terpisah oleh sungai, sehingga menjadi hambatan bagi petugas kesehatan di Nagari Lubuk Ulang-Aling Tengah. Iwan selaku bidan yang baru dimutasi ke nagari ini harus menyeberang menggunakan perahu kayu untuk memeriksa pasiennya. Saat bersiaga di puskesmas pembantu atau pustu, ia mendapati seorang pasien kritis. Pria Parubaya ini rupanya mengidap infeksi paru-paru yang berakibat pada gangguan pernafasan. Hal semacam ini tak bisa ditangani pustu, sehingga Pak Suljab harus dirujuk ke puskesmas yang berada di Jorong Tanah Galo. Pak, jadi Bapak ini sakit apa, Pak? Ini bapak ini sakitnya adalah gangguan pada pernapasan, yaitu berupa infeksi paru. Terus semuanya yang akut. Mas yang akut ya? Iya. Nah, sekarang untuk dirujuk, memangnya di pustu bagaimana Pak untuk alat pemeriksaan atau gimana? Kalau ini kapasitas bukan kapasitas pustu lagi, Bu. Masalah ini harus dirujuk ke puskesmas. Oke. Kalau di sini rata-rata masyarakatnya sakitnya apa sih, Pak?
Rata-rata ya gangguan pernapasan gitu loh Bu, sama mayang akut. Bapak juga mungkin karena sudah lansia ya? Iya. Kami harus menyeberang sungai untuk segera membawa Suljab ke dalam ambulans. Meski sudah melakukan tindak pertolongan pertama, kondisi pasien kritis tidak dapat diprediksi. Fasilitas ambulans baru beroperasi sekitar 3 tahun di Nagari Lubuk Ulang-Aling Tengah. Dan seperti inilah medan jalan yang harus dilalui dengan kondisi membawa pasien kritis. Waktu perjalanan yang ditempuh untuk sampai di puskesmas berkisar 1,5 jam. Nah, sekarang kita sedang di perjalanan menuju ke puskesmas yang adanya di Tanah Galung. Pak, kita kan melalui perjalanan nggak dekat ya Pak ya, jauh dan lumayan jarak tempuhnya gitu. Pernah nggak sih Pak, pernah ada apa gitu yang dialami pasien di tengah jalan? Yang dialami pasien di pas tengah jalan, masalah jarak tempuh kita kan memakan waktu yang lumayan jauh. Iya. Kita lebih kurang 1,5 jam kan. Jadi secara otomatis ada dulunya pasien itu meninggal di jalan tuh. Masalah tidak bisa kita tolongi lagi. Pernah ada meninggal di jalan Pak? Pernah. Karena kondisi jalan juga seperti ini ya Iya, Pak ya? seperti Kondisi infrastruktur jalan yang jauh dari kata layak berimbas pada salah satu aspek penting, yakni fasilitas kesehatan. Jalanan yang curam, bebatuan dan licin membuat mobil ambulans yang kita tumpangi sering terhambat. Penyakit dominan yang biasa ditemui pada warga di sini adalah gangguan pernapasan yang cukup serius. Hal ini bisa diakibatkan oleh tingkat kesadaran hidup sehat yang masih rendah. Suljab selaku pasien sudah dikenakan infus untuk bertahan di dalam ambulans. Akhirnya, setelah hampir 2 jam, kami pun tiba di IGD Puskesmas Nagari Lubuk Ulang-Aling Tengah dan pasien langsung diambil tindakan. Jorong Pulau Karam mempunyai tanah yang subur disebabkan curah hujan yang tinggi di daerah ini. Daerah Nagari Lubuk Ulang-Aling Tengah menghasilkan biji kopi yang khas rasanya. Petani kopi di sini didominasi oleh ibu-ibu yang tidak memiliki pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sayangnya, bukan hanya buah pinang, harga biji kopi juga alami penurunan drastis. Hal ini dikarenakan kesuburan tanaman kopi di wilayah ini, sehingga sering alami panen. Saat panen, biji kopi yang berwarna merah kecoklatanlah yang bisa diambil. Hamparan tanah seluas sekitar 1 hektar seluruhnya ditanami kopi. Namun sayangnya, hingga kini belum ada perhatian khusus mengenai potensi kopi di Nagari Lubuk Ulang-Aling Tengah. Kopi ini kan salah satu penghasilan warga di sini ya Bu ya. Nah, ini tuh kalau sekali panen biasanya bisa dapat berapa banyak Bu? Aduh kaung guys saya. Disitan siko tuh mana enek tehnya. Kan loe pola. Ini dikit ini Bu, dikitnya. Kan 1 karung. Nah, harganya 1 kilo kopi sekarang berapa Bu? Tuh 20.000. 20.000. Iya. Ibu jualnya kemana Bu? Adalah membeli sini. Biasanya dalam bentuk apa? Biji kopi atau sudah jadi bubuk? Enggak, sudah bijinya sudah kue, sudah tumbuk koenya. Dikupas? Iya, ada kok bapolo mah ada isinya dalam kolo mah. Kuah sudah tuh tumbuk, itulah ada biji itu tinggal itu kau-kau enggak.
Itu ada uang nyopik kemari atau Ibu mencukupi nggak penghasilan Ibu dari kopi untuk kebutuhan sehari-hari? kopi lah apa bu kota pakai memotong maki atau maki kota Ibu pengen nggak dapat bantuan? aku udah kepingin wala tapi tak doh pada doh tak coli lah kau marah kena loa tak doh dapat yang nilai itu tak penting tak cukup deh beli kopi tak cukup beli motong maki itu tak cukup makannya bayar. Kesulitan yang dirasakan Nur membuat dirinya bertahan hingga kini. Pasalnya, kopi di desanya hanya dibeli oleh satu orang pengepul yang hendak memasarkan kembali di luar wilayah Nagari Lubuk Ulang-Aling Tengah. Meski masih menggunakan cara tradisional untuk mengolah kopi, tetapi rasa yang disuguhkan cukup mengejutkan karena terasa perbedaan aromanya. Jika infrastruktur jalan terbangun baik, warga yang tengah bergantung hidup dari kopi akan leluasa memasarkan kopi Jorong Rantau Limau Kapeh. Hari ini, Nur dan para tetangganya berhasil menjual hasil panen dan mendapat upah Rp200.000 atau setara 20 kilo kopi. Kendala dengan infrastruktur, karena infrastruktur itu ada dua wilayah, ada kewenangan provinsi dan ada kewenangan kabupaten. Yang hari ini kewenangan provinsi itu gitu, dan kami udah sepakat dengan Bapak Gubernur dan untuk meninjau itu kembali. Memang tertinggal ini ya tertinggal di Solo Selatan, tapi secara Sumatera Barat Gubernur harus bertanggung jawab juga gitu, dan Pak Gubernur udah berkomitmen untuk itu gitu. Seandainya listrik belum juga dapat, rencana kami akan kami buat listrik setiap rumah itu akan sekarang lagi direncanakan gitu. Bagaimana dengan solar ini gitu. Katakan tidak ada infrastruktur, ada, tapi melalui sungai gitu. Nah ini kita katakan ya lebih mampu dia daripada kita-kita yang ada di daratan ini. Cuman ya di sana ya masalah sembakonya tentu lebih mahal. Jadi dia berangkat itu dia harus menyediakan, pergi membeli makanan sembako aja, beras katakan untuk 1 minggu dia harus menyediakan minyak 2 jerigen gitu, 370 ya, transportasi di sana lah apa gitu. Nah, inilah tugas-tugas pemerintah. Kami sebagai bupati, kami ajak pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Solo Selatan untuk berkolaborasi untuk mengentaskan ketertinggalan ini gitu.